Di sebuah desa yang tak begitu dikenal peta, berdiri rumah-rumah tua yang tak hanya menyimpan sejarah, tapi juga pantangan. Rumah-rumah itu dibangun dengan aturan turun-temurun, termasuk sebuah larangan yang sudah lama mendarah daging. Namanya pamali rumah sunduk. Ini bukan sekadar pantangan membangun rumah dengan posisi hadap-hadapan atau saling bertusuk arah. Lebih dari itu, ini adalah warisan nilai yang dipercaya menjaga harmoni antara manusia dan alam gaib. Tapi nilai yang satu ini perlahan pudar, bergeser ke tepi jurang yang dilubangi oleh zaman. Kamu mungkin pernah mendengar tentang rumah tusuk sate. Posisi rumah yang langsung menghadap ujung jalan lurus dan diyakini membawa sial. Tapi pamali rumah sunduk lebih rumit. Ia tak hanya mempertimbangkan arah jalan, tapi juga posisi rumah tetangga, jalur angin, bahkan letak pepohonan tua. Di masa lalu, orang-orang tua menolak membangun rumah jika posisinya dianggap melanggar susunan ruang halus. Mereka bilang, roh-roh leluhur bisa murka. Makhluk gaib bisa merasa terganggu. Dan yang paling buruk, keseimbangan bisa runtuh. Namun, semua itu tampaknya tak lagi menggugah hati generasi yang kini tumbuh bersama internet dan algoritma. Gen Z, dengan gawai di tangan dan logika rasional di kepala, memilih untuk tidak lagi tunduk pada pamali itu. Mereka menyebutnya mitos. Mereka menyamakan pamali dengan ketakutan kolektif yang lahir dari ketidaktahuan. Bagi sebagian dari mereka, ini saatnya membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang tak masuk akal. Kamu bisa melihat perubahan itu di banyak perumahan baru. Gen Z yang bekerja sebagai arsitek, pengembang, atau bahkan pemilik tanah, mulai mendesain rumah tanpa mempertimbangkan pamali. Mereka membangun rumah yang saling berhadapan, menantang sudut-sudut yang dulu dikeramatkan. Tak ada lagi konsultasi ke juru kunci desa atau meminta izin ke sesepuh. Bahkan ritual potong tumpeng dan sesajen di awal pembangunan dianggap sebagai penghambat progres. Beberapa dari mereka merasa bangga. Merasa telah berhasil mematahkan kungkungan tradisi. Tapi tak sedikit pula yang gelisah. Sebab meski mereka menolak pamali, beberapa kejadian aneh tetap menyelinap di sela-sela malam. Ada suara-suara asing di loteng. Ada ketukan yang tak diketahui asalnya. Ada mimpi buruk yang datang berturut-turut. Dan ketika hal-hal itu terjadi, tak semua Gen Z tetap teguh pada prinsipnya. Sebagian mulai bertanya-tanya, apakah mereka salah? Namun, kebanyakan memilih diam. Menyimpan kegelisahan sebagai rahasia pribadi. Sebab mengaku takut pamali dianggap lemah. Mengakui gangguan gaib dianggap tidak rasional. Maka generasi ini hidup dalam tarik-menarik antara sains dan tahayul, antara warisan dan pembaruan, antara kearifan dan keangkuhan. Tentu tak semua Gen Z menolak pamali. Ada juga yang justru berusaha menyelami maknanya. Mereka tak serta-merta percaya, tapi juga tak menertawakan. Mereka mencoba memahami bahwa pamali bukan sekadar larangan, tapi juga kode etik budaya. Bahwa rumah sunduk bisa jadi metafora. Tentang tidak menyerang. Tentang menjaga ruang pribadi. Tentang tidak memaksa sesuatu yang bukan hakmu. Generasi muda yang seperti ini biasanya hidup dekat dengan orang tua yang masih menjaga nilai-nilai lama. Mereka belajar melihat pamali bukan sebagai ketakutan, tapi sebagai cara lain dalam membaca kehidupan. Mereka tahu bahwa dunia tak sepenuhnya bisa dipecahkan dengan rumus atau algoritma. Bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dijelaskan dengan perasaan, dengan intuisi, dengan bisikan yang datang dari kedalaman yang tak terukur. Salah satu dari mereka adalah Naya. Seorang mahasiswa arsitektur yang memutuskan mengambil skripsi tentang korelasi antara tata letak rumah tradisional dan ketenangan psikologis penghuninya. Dalam penelitiannya, Naya menemukan bahwa rumah-rumah yang dibangun sesuai pamali justru memiliki tingkat stres penghuni yang lebih rendah. Entah karena sugesti atau benar-benar nyata, ia belum berani menyimpulkan. Tapi temuan itu membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang layak dipertahankan dari tradisi. Meski begitu, banyak Gen Z yang tak sempat memikirkan pamali. Mereka terlalu sibuk mencari uang untuk mencicil rumah. Di tengah krisis perumahan dan harga tanah yang melambung, memilih posisi rumah berdasarkan pamali terasa seperti kemewahan yang tak semua orang mampu. Bagi mereka, yang penting rumah itu cukup murah dan bisa ditempati. Tidak peduli menghadap mana.
Tidak peduli berdiri di atas jalur angin apa. Kamu bisa memahami mengapa itu terjadi. Sebab bagi generasi yang dibesarkan dalam ketidakpastian ekonomi, bertahan hidup jauh lebih penting daripada mengikuti larangan yang belum tentu terbukti. Mereka memilih pragmatisme. Memilih efisiensi. Memilih untuk tidak terlalu memusingkan hal yang tak kasat mata. Namun keputusan itu tak bebas dari risiko. Di beberapa daerah, pembangunan rumah yang mengabaikan pamali menimbulkan keresahan warga sekitar. Ada yang merasa terganggu. Ada yang percaya bahwa rumah baru itu mengundang hal-hal tak diinginkan. Bahkan di beberapa kasus ekstrim, terjadi konflik antar warga. Tradisi tak bisa dilupakan begitu saja tanpa konsekuensi. Ia seperti pohon tua yang akarnya tertanam dalam. Bila dicabut secara paksa, tanah bisa retak. Tradisi pamali rumah sunduk tak hanya berbicara tentang fisik bangunan. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam. Ia menyentuh cara manusia memandang ruang, waktu, dan makhluk lain yang tak terlihat. Dalam budaya lama, membangun rumah berarti juga membangun harmoni. Menghormati tanah. Menghormati tetangga. Menghormati yang tak kasat mata. Semua itu kini perlahan dilupakan oleh generasi yang merasa lebih tahu. Tapi apakah benar mereka lebih tahu? Ataukah mereka hanya belum sempat merasakan? Sebab ketakutan kadang tak datang saat kamu menolak sesuatu. Ia datang saat sesuatu itu mulai membalas. Dan ketika malam menjadi terlalu sunyi untuk dipahami, ketika langkah kaki terdengar tanpa ada siapapun, ketika bunga di halaman layu mendadak dan tikus mati bergelimpangan, kamu mulai mengerti bahwa tidak semua bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa Gen Z mulai mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Mereka mencari orang pintar. Mereka menebar garam dan menabur bunga 7 rupa. Mereka memanggil paranormal dan bertanya kepada dukun tua yang dulu mereka tertawakan. Mereka akhirnya sadar bahwa ada hal-hal yang tak bisa dihapus hanya dengan niat dan semangat pembaruan. Tradisi tidak sekaku yang mereka bayangkan. Ia bisa dibaca ulang. Bisa diadaptasi. Tapi tidak bisa dilenyapkan sepenuhnya. Saat ini, muncul gerakan kecil di antara Gen Z yang mencoba menggabungkan nilai lama dengan desain baru. Mereka menciptakan rumah modern yang tetap memperhatikan posisi. Mereka mengembangkan arsitektur kontemporer yang selaras dengan kaidah tradisional. Mereka menyebutnya harmoni lintas generasi. Sebuah upaya menyatukan logika dan rasa, teknologi dan kearifan lokal. Gerakan ini belum besar, tapi ia tumbuh. Pelan tapi pasti. Dan mungkin, di masa depan, akan lebih banyak Gen Z yang memilih jalan tengah. Tidak menolak, tidak juga menelan mentah. Tapi membaca ulang. Merenungkan, mencari makna baru dari larangan yang dulu dianggap usang. Sebab hidup bukan soal menaklukkan masa lalu. Tapi bagaimana kamu berdamai dengannya. Tradisi pamali rumah sunduk mungkin terlihat seperti kisah lama yang tertinggal. Tapi sejatinya, ia terus hidup dalam ruang bawah sadar banyak orang. Ia hidup dalam bisikan ibu saat kamu hendak membeli rumah. Dalam tatapan diam kakek saat kamu menyusun denah. Dalam mimpi-mimpi yang datang seperti pesan dari masa silam. Kamu boleh menolak. Kamu boleh meragukan. Tapi tradisi tidak menuntutmu percaya. Ia hanya meminta dihargai. Dan ketika generasi muda mampu melakukan itu, maka jembatan antara masa lalu dan masa depan bisa dibangun. Bukan dari semen dan baja. Tapi dari rasa. Dari penghormatan. Dari pengakuan bahwa tidak semua harus bisa dijelaskan untuk bisa dipercaya. Begitulah pamali bekerja. Diam-diam. Tapi tak pernah mati.